Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik, sepenuhnya jaya. Nah, anak-anak, bersama Bu Tuti belajar IPA asik. Nah, kali ini kita mau membahas yaitu pemisahan campuran dan perubahan benda. Nah, simak video berikut ini. Halo anak-anak, sekarang kita mau membahas bab 3 tentang pemisahan campuran dan perubahan benda oleh Bu Tuti. Nah, ada berapa pemisahan campuran itu? Yaitu ada 5 anak-anak, yaitu yang pertama tentang filtrasi atau penyaringan, yang kedua tentang sentrifugasi, dan yang ketiga tentang destilasi atau penyulingan, dan yang keempat tentang kromatografi, yang terakhir tentang sublimasi. Nah, sekarang kita akan membahas kelimanya ini ya anak-anak. Nah, apa itu filtrasi atau penyaringan? Yaitu metode filtrasi digunakan untuk memisahkan zat-zat yang bercampur dalam campuran heterogen. Nah, contohnya di sini ada air dan pasir. Dapat dipisahkan dari campuran air dan pasir dengan cara menyaring seperti gambar ini anak-anak. Nah, ini ada videonya. Jadi ini disaring, di mana nanti ada endapan di sini ya. Nah, berikutnya yaitu yang kedua sentrifugasi, yaitu metode pemisahan untuk memisahkan padatan sangat halus dengan jumlah campuran sedikit dalam campuran heterogen. Contohnya di sini yaitu sel-sel darah merah dapat dipisahkan dari plasma darah. Nah, seperti gambar ini anak-anak ya. Nah, itu secara sentrifugasi. Yaitu berikutnya yang ketiga distilasi atau penyulingan ya. Nah, distilasi yaitu merupakan proses pemisahan zat cair campurannya berdasarkan perbedaan titik didih zat yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Contohnya pemisahan aseton dengan air seperti gambar berikut ini. Nah, rangkaian alat distilasinya. Jadi di sini alat-alatnya, dan nanti ini menggabung, ini dipanaskan, terus akan terbentuk di sini zat distilasinya, yaitu cairan yang jernih ya. Itu secara distilasi. Berikutnya yang keempat yaitu tentang kromatografi, yaitu metode pemisahan zat-zat yang bercampur dalam campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Nah, gambarnya seperti ini anak-anak. Nah, di sini biasanya untuk orang-orang yang untuk mengetahui nih urinnya, yaitu dia mengandung zat yang biasa minum zat-zat terlarang itu. Nah, itu dengan cara ini. Berikutnya yaitu yang terakhir dengan cara sublimasi. Nah, di mana sublimasi itu metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim atau perubahan wujud padat ke wujud gas. Nah, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Nah, ini gambarnya anak-anak. Nah, ini. Jadi di sini ada kapur barus ya bercampur dengan
zat yang lain terus dipanaskan, nanti di sini akan terbentuk partikel-partikel. Nah, itu namanya sublimasi. Jadi campuran kapur barus dengan pasir. Nah, itu ya Nana. Itu tadi yaitu 5. Nah, yang berikutnya yaitu tentang perubahan benda. Nah, di sini perubahan benda ada 2 cara, yaitu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, yang perubahan fisika di mana perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya air yang menguap, air yang mengembun, air yang mencair, dan air yang membeku, seperti perubahan gambar berikut ini. Jadi kalau air kandungannya ya tetap sifatnya tetap zat cair ya, hanya bentuknya ada yang berubah, zatnya tetap. Nah, itu perubahan fisika. Sedangkan perubahan kimia yaitu perubahan zat yang membentuk atau menghasilkan zat baru. Contohnya di sini besi yang berkarat, jadi kena cahaya, kena hujan ya, jadi kena panas, lama-lama besi yang bagus akan berkarat. Kemudian contoh berikutnya kertas, nah yang dibakar akan berubah jadi abu. Nah, jadi di sini perubahan kimia zat yang membentuk atau menghasilkan zat baru. Nah, untuk contoh tabel perubahan fisika dan kimia, coba anak-anak perhatikan di sini yang perubahan fisika. Beras yang diubah menjadi tepung beras, jadi kandungan zatnya tetap ya. Kayu diubah menjadi kursi, tetap kayu, anak-anak, bentuknya yang berubah. Kemudian gula dilarutkan dalam air. Contoh yang lain, bola lampu listrik yang menyala. Yang terakhir yaitu seperti tadi, air berubah menjadi es. Jadi di sini termasuk perubahan fisika ya. Sedangkan perubahan kimia, contohnya singkong atau ketela bohong menjadi tape. Nah, berubah ya anak itu. Nah, pembakaran kayu jadi menjadi arang itu ya. Jadi kandungan zatnya sudah berubah. Makanan yang basi ya. Berikutnya contoh yang lain, susu diubah menjadi keju. Dan contoh yang terakhir yaitu pembakaran perkaratan pada besi ya. Jadi di sini terjadi perubahan zat baru untuk perubahan kimia, sedangkan yang fisika tidak terjadi perubahan zat baru. Begitu ya anak-anak. Nah, terima kasih. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang video pemisahan campuran dan perubahan benda-benda. Nah, jangan lupa pesan Betuti, jaga kesehatan, tetap pakai masker, pakai sabun cuci tangan, dan jaga jarak. Jangan lupa buku paket yang anak-anak pinjam tetap dibaca ya anak-anak, untuk nambah ilmu. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.